wis ya nganggo dalil untuk kepentingan junjung awak dhewe itu ya, untuk menjunjung dirinya sendiri ya. Itu malah kalau hadisnya dhaif ya, atau ditafsir semaunya ya, itu zalim besar itu. Telah berhadapan itu dengan kanjeng Nabi ya, seperti itu, bertanggung jawab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usahlah pakai dalil macam-macam yang dicari-cari ya, supaya bisa menunjukkan dirinya sebagai mengaku keturunan Nabi lah, sebagai Ahlul Bait lah, kemudian merendahkan ulama ya. Aduh, malah justru saya khawatir kalau terus-terusan seperti itu akan mendapatkan afat daripada ulama. Habib satu bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Habib maksiat lebih utama daripada kiai bersorban. Aduh, macam apa itu ya. Dari dulu saya juga jelek-jelek juga itu, pernah ngaji ya dari semenjak kecil itu ya, sampai sekarang juga masih ngaji kok. Baru tahu ada hadis-hadis yang meremehkan peran ulama, padahal Allah dan Rasulnya menjunjung tinggi derajat ulama, derajat kiai itu. Janganlah kemudian mempertahankan, hanya mempertahankan gelar itu supaya dimuliakan, kemudian ada makalah yang sekiranya menjunjung diri kemudian merendahkan yang lain, dipakai untuk sebuah hujah, untuk alat doktrin itu dosa besar. Kalau mengatasnamakan hadis, coba cek tuh asbabul wurudnya gimana gitu ya. Kalau pakai Quran asbabun nuzulnya gimana gitu kan, sanadnya itu rawi ya. Iya, derajat hadisnya itu gimana, cobalah. Kalaupun betul itu hadis misalkan sahih ya, semestinya itu yang mengatakan bukanlah Anda tetapi orang lain gitu loh. Yang kemudian apabila Anda betul itu sebagai Ahlul Bait ya, kemudian orang lain itu ya, kiai itu membacakan dalil itu untuk menghargai Anda gitu kan. Tetapi kiai mungkin tidak menemukan hadis-hadis seperti itu, makalah semacam itu. Nah, yang menemukan Anda karena mungkin Anda utak-atik makalah-makalah mana saja itu yang menjunjung diri itu kan, kemudian meremehkannya, termasuk ulama, termasuk kiai itu diremehkan gitu. Jangan sembarang lah. Kalau Anda mengaku membawakan dalil seperti itu sebagai suriah ya, Anda eling enggak bahwa sebagian besar ulama-ulama yang Anda rendahkan, yang Anda rendahkan itu juga Ahlul Bait loh. Banyak yang jadi suriah Rasul. Kelak bahkan dosanya akan double itu. Anda menghina dan meremehkan kiai itu kan, meremehkan Ahlul Bait itu kan. Nah ini tanpa disadari Anda sudah menjebloskan diri ya ke jalan neraka, bahkan yang mempercayai Anda, yang mengikuti Anda gitu. Manalah ada sapa seperti itu, justru kanjeng Nabi akan marah itu, Allah akan marah itu ya. Kehidupan juga akan penuh dengan afat itu, seperti itu ya. Orang bangga atas nasab saja itu sudah merupakan sifat yang cacat itu, perasaan rendah hina sekali. Kenapa lah? Karena sesungguhnya manusia tanpa gelar habaib sekalipun ya, itu sudah dimuliakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh gitu kan, sebagai khalifah, sebagai penyandang amanah, di mana ya jabal langit bumi seisinya tidak mau ya menampung amanah Allah, tetapi manusia adalah penampung amanah Allah, yaitu amanah syariat dan aturan yang berlaku. Sebegitu hebatnya manusia itu, derajatnya itu insyaallah itu. Kenapa masih ingin ya gelar-gelar yang dibanggakan itu justru untuk menjunjung diri, bersikap sombong, kemudian merendahkan yang lain itu double. Dan juga tidak usah lah Anda itu menakut-nakuti umat untuk supaya
mengikuti, memuliakan, menghargai, menghormati nih diri anak ya. Nih diri anak Surya lah, orang di sisi samping kiri kanan juga itu boleh jadi itu zuriat Nabi. Kiai yang kau rendahkan boleh jadi wali Allah gitu kan. Orang lain yang tidak punya gelar sekalipun ya, khawatirnya mereka sedang dalam rahmat Allah, kau hina, kau remehkan, Anda yang akan mendapatkan afat wala turhaka itu, seperti itu. Nah, jangan usah nakut-nakuti umat untuk durhaka bila tidak mengikuti jalan Anda, karena ya kalau Anda memang baik menuntun akhlakul karimah, menuntun itu ya, dalam kita saling menghargai, menghormati dan menyayangi, menuntun pada risalah Nabi yang ditinggalkan gitu, kasih sayang, akhlakul karimah, ya itu sih bagus baik, malah saya juga setuju seperti itu. Nah, kalau baik dulu itu ya karena hanya darah yang dihargai gitu kan, bukan perilaku gitu, ini omong kosong saya kira ya. Masyarakat kita sudah cerdas, ini rakyat Nusantara itu pinter-pinter loh. Nggak usah sampean banyak makola-makola yang dibuat-buat itu untuk membohongi, membodohi gitu ya. Ingat ya, yang kau remehkan boleh jadi ulama NU yang zuriyah juga zuriyah Nabi, alul baitnya Nabi gitu kan, apa kan boleh jadi wali kan. Nah, yang tertimpa ya ketimpa kualat malah Anda dan yang mengikuti Anda itu ya. Sudah diri saja misalkan itu ya kena kualat ya, harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda gitu, karena nyetir makola-makola atas nama Nabi padahal itu tidak dikatakan Nabi misalnya. Ini luar biasa, Anda akan menanggung dosa-dosa jariyah, kualat-kualat jariyah gitu kan. Masya Allah. Jadi sudahlah ya, tidak usah seperti itu ya. Kalau untuk berharap dimuliakan, dihargai, tampilkan sajalah cerminan akhlak Kanjeng Nabi yang baik, yang mulia, yang berendah hati, yang penyayang gitulah. Berikan contoh teladan itu kepada yang lain, itu ajak umat itu untuk fasabul khairat, kemudian cobalah persedikitkan atau itu ya, jauhi itu dakwah-dakwah tentang nasab yang ditunjukkan kepada dirinya sendiri sebagai nasab yang mulia. Itu bukanlah nanti umat malah tambah menghargai, memuliakan, malah tambah meremehkan Anda gitu kan timbulnya ya. Ya karena umat merasa seolah dipaksakan diri untuk nih muliakan gitu loh, nih hormati, ini cucu Nabi. Enggak seperti itu. Kita diajarkan oleh kiai itu untuk menghargai semua orang, terutama menghargai ulama, menghargai zuriyah Nabi yang tidak dipaksakan, tapi betul-betul dari hati itu. Karena kita juga cinta Kanjeng Nabi, maka kita wajib juga cinta pada zuriyahnya, tapi yang betul-betul zuriyah Nabi yang mencerminkan akhlaknya Nabi. Jadi bukan pada turunan atau nasabnya, tapi pada perilakunya yang kita menganggapnya kalau misalkan hanya ngaku-ngaku tapi perilakunya jauh dari keadaban yang diajarkan Nabi, maka itu sama halnya dengan mencoreng ya kemuliaan Nabi. Jangan juga mencoreng marwah Habib sepuh yang masih istiqomah, masih bagus gitu ya. Tanpa nasab, tanpa engkau mengaku turunan pun, kalau engkau cerminkan akhlak Nabi, maka kami muliakan, saya hormati dan saya ikuti. Begitu ya saudara-saudaraku. Mohon maaf ini apabila saya terlalu lancang. Dan untuk saudara-saudara sekalian ini ya, janganlah kita kecil hati bahwa kemuliaan itu ada pada amal ya. Kemuliaan itu ada pada ilmu, kemuliaan itu pada taqwallah, kemuliaan itu ya pada sifat penyayang gitu ya. Sebab apa? Kanjeng Nabi sendiri itu tegas menyatakan bahwa ya innama aulia ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang kukasihi ya hanyalah para muttaqin, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Tuh ya, yang saya kasih artinya sudah dianggap sebagai zuriyah atau sebagai ahlul bait itu ya. Ya seperti kisahnya Salman itu ya, meskipun itu
orang bukan kaum Quraisy, orang Persia ya, tetapi menjadi ahlul baitnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi, taat kepada sunnahnya Kanjeng Nabi, perintahnya Kanjeng Nabi dituruti gitu loh. Ya. Nah, maka siapapun yang mengikuti sunnah Nabi yang betul-betul hidupnya mencerminkan ya risalah Nabi, kasih sayang, akhlaknya, amaliyah, haliyahnya, ibadahnya, segala petunjuknya, maka dia itu juga meskipun tidak bersambung sebagai turun Nabi, dia termasuk ahlul bait. Gitu loh. Ini semua orang. Lah apalagi ya yang sudah menyambung itu lebih bagus lagi gitu kan. Ya kita tahu dan kita yakin ini ya di Nusantara ini banyak sekali ya ahlul bait atau surya Kanjeng Nabi SAW dari Jalur Wali Songo. Tetapi itulah hebatnya para surya Nabi Nusantara, tidak butuhlah pengakuan ya. Tetapi bagaimana kita bisa mencerminkan akhlak Nabi dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat sekelilingnya, yang dengan begitu otomatis masyarakat juga menaruh hormat dan menaruh kemuliaan dan mengikuti bimbingannya gitu loh ya, daripada kita kemana-mana membawa dalil kemudian minta diakui bangga lagi ya. Dipaksa-paksa nih Surya bukan berarti akan mendapat simpati pengikut atau bahkan didengar ya oleh mustami, malah justru ya merasa seperti itu ya. Gak heran kalau mereka justru makin menjauh begitu ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.